Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Setelah 25 tahun, seorang laki-laki membuka rahasia yang selama ini dia pendam kepada kedua anaknya. Jairo Narcio da Silva yang berusia 64 tahun telah mengakhiri hidup istrinya pada tanggal 18 Oktober tahun 1994 yang bernama Lucine Gileal Militao. Saat itu dia berusia 28 tahun di Jardim das Palmeiras, Cuiabá, Mato Grosso, Brazil. Pada tahun 1994 itu, pasangan ini telah memiliki 2 orang anak yang berusia 6 tahun dan 10 tahun. Setelah sehari Lucineji tidak pulang ke rumah, anak-anaknya mencari ibunya. Namun, ayahnya mengatakan bahwa ibunya pergi dengan laki-laki lain dan tidak akan kembali lagi ke rumah mereka, dan anak-anaknya pun percaya apa yang dikatakan oleh ayahnya. Setelah kejadian itu, ayahnya menjaga anak-anak ini sampai mereka dewasa. Dan ketika keluarga Lucineji menanyakan keberadaan istrinya kepada Jairo, dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa istrinya meninggalkan keluarganya dan pergi dengan laki-laki yang dia cintai. Setelah beberapa hari istrinya menghilang, Jairo pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan jika dia kehilangan istrinya. Dan polisi pun menanggapi kasus tersebut seperti orang hilang. Maka di dalam database di kantor polisi, Lucineji telah hilang pada tanggal itu. Namun rahasia Jairo terbongkar ketika kedua anak Jairo yang sudah berkeluarga ingin mencari tahu tentang keberadaan ibunya. Mereka berusaha mencari melalui beberapa bank, juga di database saluran telepon. Karena sekarang tidak mungkin orang tidak menggunakan bank atau handphone. Dan untuk menggunakan keduanya, pasti membutuhkan nomor identitas. Namun setelah pencarian panjang oleh kedua anaknya dan tidak berhasil, mereka pun menemui ayahnya kembali dan menanyakan apa yang terjadi pada tahun 1994 lalu. Ayahnya tetap tidak mau membuka mulut, tetapi karena didesak oleh kedua anaknya, kemudian Jairo mengatakan bahwa ibunya tidak pernah pergi meninggalkan rumahnya. Lucineji masih berada di rumahnya selama ini. Bahkan jika anaknya mandi di kamar mandi, mereka sedang bersama dengan ibunya. Karena pada tahun 1994 silam, waktu itu Jairo dengan istrinya sedang bertengkar karena istrinya memiliki laki-laki lain dan ingin meninggalkan dirinya juga membawa anak-anaknya. Namun Jairo karena tidak mau kehilangan anak-anaknya, juga tidak mau melihat istrinya pergi, maka dia mengambil martil yang panjang dan melumpuhkan istrinya. Lalu menggali lubang di kamar mandi sedalam 20 cm dari lantai keramiknya. Dan di sana dia menyembunyikan istrinya selama 20 tahun. Setelah mengatakan rahasianya kepada kedua anaknya, dia pun menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dia melaporkan kejahatannya itu kepada polisi pada bulan Juli tahun 2019 lalu. Setelah polisi mendapat laporan dari tersangka, polisi pun pergi ke rumah Jairo. Jairo tidak lagi tinggal di rumah yang disewakan itu. Para penyewa di rumah tersebut pun setelah mengetahui bahwa ada mayat yang terkubur di kamar mandi, mereka pun langsung meninggalkan properti itu. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2019, hari itu dengan bantuan karyawan pemakaman, polisi sivil menggali kamar mandi dan menemukan kerangka, dokumen, dan barang-barang milik korban. Lucineji diletakkan dengan semua barang-barangnya untuk mensimulasikan bahwa dia telah meninggalkan rumah tersebut. Menurut Leandro, seorang ahli yang menangani kasus ini, Jairo melakukan kejahatan tersebut saat Lucineji sedang tidur. Pertama, dia menyerangnya dengan linggis hingga membuat korban pingsan. Setelah menyadari bahwa korban masih bernafas,
Dia lalu menutup mulut dan lubang hidungnya dengan kapas. Dan saat itu kamar mandi mereka sedang dalam renovasi. Pensiunan itu menggali lubang yang lebih dalam di lantai, dan di sana dia meletakkan tubuh korban dalam posisi telungkup. Penggalian memakan waktu selama sekitar 3 jam karena kedalaman yang digali sekitar 65 cm. Menurut Ugo Angelo, delegasi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, Jairo mengatakan bahwa dia memutuskan untuk pergi ke polisi karena dia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Delegasi tersebut juga mengatakan kepada Veja bahwa keluarga korban mengatakan bahwa si pembunuh tersangka ini memiliki temperamen yang keras dan posesif. Dia akan bebas sampai hakim memutuskan apakah kejahatan itu masih belum expired. Kriminalis dan dokter hukum pidana dari Universitas Sao Paulo atau USP, João Paulo menjelaskan bahwa karena kasus tersebut terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu dan di Brasil kejahatan pembunuhan dibatasi oleh waktu. Kasus pembunuhan yang memenuhi syarat memiliki batas waktu paling lama yaitu 20 tahun sejak terjadinya kasus. Kejahatan lain bagaimanapun yang harus diperhitungkan ke Jairo adalah penyembunyian mayat yang memiliki undang-undang pembatasan selama 8 tahun. Jairo pun bebas atas kasus kejahatannya tersebut, namun pada bulan Mei tahun 2020 lalu, setahun setelah dia mengakui kejahatannya, Jairo dinyatakan meninggal dunia karena sakit natural. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.